Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada apel pagi ini, saya akan menyampaikan tema niat dan ikhlas. Semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat adalah ruh amal, inti dan sendinya. Amal mengikuti niat. Amal menjadi benar apabila niatnya benar, dan amal menjadi rusak apabila niatnya rusak. Nabi SAW telah menyampaikan dua kalimat yang mendalam yang mengandung ilmu, yaitu sesungguhnya amal-amal itu hanya bergantung pada niat-niat, dan seseorang hanya memperoleh menurut apa yang ia niatkan. Dalam kalimat pertama beliau SAW menjelaskan bahwa amal tidak ada artinya tanpa niat, maka dari itu tidak disebut amal jika tanpa niat. Dalam kalimat kedua, beliau menjelaskan bahwa orang yang melakukan sesuatu amal tidak memperoleh apa-apa kecuali menurut niatnya. Hal ini mencakup berbagai ibadah, muamalah, iman, nazar, perjanjian, dan tindakan apapun. Keberadaan niat harus disertai dengan pembebasan dari segala keburukan, nafsu, dan keduniaan. Harus ikhlas karena Allah dalam setiap amal-amal akhirat, agar amal itu diterima di sisi Allah. Namun, mewujudkan ikhlas bukanlah perkara yang mudah. Jangan mengira bahwa ikhlas itu bisa diperoleh setiap tangan yang menghendakinya, dan bahwa ikhlas itu bisa diperoleh dengan usaha yang sederhana tanpa harus bersusah payah. Ini jauh sama sekali dari hakikat. Yang pasti, mewujudkan ikhlas itu bukan pekerjaan yang mudah, seperti anggapan orang-orang yang biasa bertindak hanya berdasarkan kepada permukaan yang tampak, tidak dengan bendungan, atau bertindak dengan bungkus dan bukan dengan arti. Orang-orang arif yang meneliti jalan kepada Allah telah menegaskan sulitnya ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas itu di dalam jiwa, kecuali orang yang memang dimudahkan Allah. Membersihkan jiwa dari hawa nafsu yang tampak maupun tersembunyi, membersihkan niat dari berbagai noda, nafsu pribadi dan duniawi, juga tidak mudah. Meredam egoisme, kecintaan kepada diri sendiri, cinta dunia, dan keinginan untuk mendapatkan tujuan secara langsung adalah pekerjaan yang amat besar. Oleh karena itu, perlu usaha maksimal, selalu memperhatikan pintu-pintu masuk bagi syaitan ke dalam jiwa, membersihkan jiwa dari unsur-unsur riya, kesombongan, gila kedudukan, suka berpenampilan dan pamer, sebab unsur-unsur seperti ini lebih banyak menguasai jiwa manusia. Maka dari itu, seorang Rabbani pernah ditanya, dia adalah Sahal bin Abdullah At-Tustari, apakah sesuatu yang paling berat bagi jiwa? Maka dia menjawab, ikhlas, sebab dia tidak mendapat bagian apa-apa. Yang lain juga berkata, memurnikan niat jauh lebih sulit bagi para ahli ibadah daripada segala amal. Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi berkata, sesuatu yang paling mulia di dunia adalah ikhlas. Berapa banyak ikhlas menggugurkan riya dari hati, seakan-akan ia menumbuhkan warna lain di dalamnya. Ada pula yang berkata, ikhlas satu saat merupakan keselamatan sepanjang masa, karena ikhlas adalah sesuatu yang sangat mulia. Mereka berkata seperti itu karena sulitnya membebaskan diri dari nafsu, karena mereka sangat menyadari bahwa Allah tidak akan menerima hati yang dirasuki tujuan lain, tidak menerima amal yang dirasuki tujuan lain. Dia hanya menerima amal yang murni karena mengharap keridhaannya semata. Karena tidaklah diterima sebuah amal ibadah melainkan berniat mengerjakannya karena Allah semata. Nabi SAW bersabda dari Amirul Mukminin Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab, berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada ungkapan bahwa niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Maksudnya adalah meniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan yang tidak dapat dihindarkan. Itu adalah lebih baik daripada sesuatu amalan yang benar-benar dilaksanakan tetapi tanpa disertai niat untuk Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.